Selamat datang di daerah Poliwali Mandar. Semoga sehat terus demi menolong agama Allah. Amin. Singkat saja Ustadz, mohon dijelaskan supaya keduanya sama-sama mengerti, mengetahui tak ada yang menganggap dirinya paling benar. Sapu muka selesai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnah. Menyapu muka selesai salam sunnah. Bagi yang tidak mau ya nggak apa-apa, karena tidak wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnah. Jadi siapa yang mau ngusap wajah silakan. Saya nggak mau Pak Ustaz, ya nggak apa-apa. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Yang nggak boleh itu imamnya nyapu, semua makmum ikut saya. Nah, itu baru nggak boleh. Jadi menyapu muka selesai sholat sunnah. Doa wirid bersama selesai sholat fardu. Wirid bersama. Subhanallah, 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 subhanallah. Wirid bersama. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nama imamnya Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Meninggal 911. Nama kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri. Hafalan hadisnya mi'atai alf hadis, 200.000 hadis. Kata dia, zikir beramai-ramai berjamaah itu sunnah. Lebih 30 hadis tentang zikir beramai-ramai berjamaah. Ada seorang ulama hafal 200.000 hadis, kitabnya 500 judul, kata Ad-Daudi. Tafsirnya 2, Ad-Durrul Mansur bit Tafsir bil Ma'sur dengan tafsir Jalalain, mengatakan berzikir bersama sunnah. Ada ustadz hafal 2 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup, mengatakan zikir bersama bid'ah. Bapak ibu ikut Imam Suyuti atau ustadz laptop? Saya ikut Imam Suyuti. Bapak mau ikut laptop nggak apa-apa, tapi yang jelas yang mau zikir bersama ada dalilnya, jangan salahkan. Yang nggak mau zikir bersama diam-diam aja sendiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diam. Aku nggak sepaham sama kamu, tapi aku nggak nyalahkan kamu. Silakan kau zikir bersama, aku zikir sendirian. Karena ada dalil. Yang nggak boleh itu orang membuat-buat amal sendiri, lalu dia katakan dia mendekatkan diri pada Allah dengan cara itu. Padahal tak ada dalam hadis Nabi, tidak ada ikhtilaf ulama. Tiba-tiba ada orang sholat zuhur jam 3 dipanas terik di sini. Semua orang sholat di dalam, dia di sini. Pas ditanya, kenapa kamu sholat di sini? Makin panas, makin berkeringat, makin banyak pahalanya. Oh, ini aliran sesat. Aliran apa namanya? Aliran kepanasan. Alirannya banyak-banyak sekarang. Muncul aliran baru namanya aliran ubur-ubur. Aliran ubur-ubur ini tidak bisa ditangkap Pak polisi. Yang bisa menangkapnya hanya bisa SpongeBob. Bah, jadi tentang masalah zikir bersama tak usah dipermasalahkan. Jangan mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Yang mau zikir bersama silakan. Yang nggak mau zikir bersama, zikir sendirian. Karena kalau yang zikir bersama dengan zikir sendirian kelahi dalam masjid, nanti yang ketawa yang main gaple di luar masjid. Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara zikir. Untung kita nggak berzikir, lepas. Bapak-bapak dari TNI Polri perlu paham ini, karena ini namanya manajemen konflik. Terjadi keributan dalam masjid antara yang berzikir dengan yang tidak berzikir, antara yang zikir kuat dengan zikir pelan. Tiba-tiba dipanggil Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, ada keributan. Masuk Pak Kapolsek. Tenang semuanya, duduk. Apa masalahnya? Masalah zikir Pak, kami terganggu dengan zikir bersama, kami maunya zikir sendirian. Dibacakan Pak Kapolsek, sebenarnya zikir bersama itu sunnah, karena ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya
Natijatul fikri fil jahri bizikri. Siapa yang mau zikir bersama silakan, yang zikir sendirian nggak apa-apa. Loh, kok tahu Bapak? Baru tadi pagi pengajiannya. Artinya apa? Ini kita menghormati perbedaan, tapi tidak semua perbedaan harus dihormati. Ada juga yang harus diluruskan. Jangan nanti datang tiba-tiba ada aliran ke Polewali Mandar, ada satu aliran, hayya 'alas shalah, dia tetap juga nanam padi. Pas ditanya, ente nggak sholat? Sholat cukup di hati saja. Oh, ini nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan marilah kita berlapang dada menerima perbedaan, karena ini sudah meninggalkan syariat. Ada masanya kita siap berbeda, tapi ada saatnya kita tidak siap berbeda. Tapi bukan berarti kalau dia sesat lalu kita bunuh, pancung kepalanya, ambil sepadinya. Tidak. Ada Majelis Ulama Indonesia, kalau dia salah dalam masalah agama, lapor ke MUI. MUI akan mengeluarkan fatwa. Kalau dia salah dalam masalah negara, lapor ke Bapak Polisi. Dia akan ditangkap pasal-pasal tertentu. Ini kita punya negara hukum. Kita bukan tinggal di hutan. Masalah doa bersama Pak Ustadz. La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Satu orang berdoa, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Oleh sebab itu kalau ada orang berdoa, kita aminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Aminkan. Amin. Nanti di akhir majelis kita akan berdoa. Di habis kenduri di rumah, orang berdoa. Acara di kantor, orang berdoa. Di masjid gitu juga, ada orang berdoa. Maka aminkan. Ini ada yang nggak mau ngaminkan. Habis sholat pulang, ente nggak ngaminkan doa imam? Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Doanya lain, dia minta hujan, saya nggak mau. Rupanya imam ini punya kebun, dia minta hujan turun, makmumnya jual es krim. Patut dia nggak mau. Imam doanya umum saja, doanya minta rezeki yang berkah, sehingga tukang es krim dapat, tukang padi pun dapat. Sama, minta berkah. Kalau saya jadi imam, doa saya tadi sholat zuhur, saya jadi imam, saya baca doa, doanya pendek aja, 10 saja, 10 semua dapat. Allahumma innaka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai. Jangan mentang-mentang imam, makmumnya ramai mengaminkan, terlalu pede. Saya pernah itu sholat tarawih malam nuzul Quran, sampai imamnya berdoa saya lihat setengah jam. Makmum pertama semangat, lama-lama nggak tahan lagi. Ada pula imam ini berdoa nggak jelas entah apa yang diminta, cepat-cepat aja. Allah 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 maut, Allah 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 maut. Jelas lah, wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Sama ketika kita misalnya pengurus masjid bawa proposal ke kantor bupati, tentu kita merayu ke Pak Bupati, Bapak minta semen 5 sak, kalau nggak ada batu batang, kalau nggak ada kerikil pun jadi, kalau nggak ada periode sekali lagi, ya gitu. Nggak mungkin. Coba datang ke kantor bupati petantang-petenteng, kerikil, semen, tentu dipanggil satpol pp, satpol tangkap gila nih gitu. Maka merayu kepada Allah SWT. Nah, maka berdoa bersama itu masih ada dalilnya. Selama masih ada dalilnya tidak bid'ah. Perbuatan bid'ah itu apa Pak Ustadz? Segala perbuatan, tindakan, ucapan, niat
tidak ada dalilnya, bid'ah. Segala tindakan, perbuatan, ucapan, niat tidak ada dalilnya, bid'ah. Selama masih ada dalilnya maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Cadar ada dalilnya, tidak bid'ah. Berdoa, berzikir bersama ada dalilnya, tidak boleh dibid'ahkan. Berdoa bersama ada dalilnya, tak boleh dibid'ahkan. Tapi kalau ada orang berzikir, membuat-buat zikir, Yahoo, Yahoo, itu zikir yahoo.com tuh. Tapi selama dia masih berguru, makanya ngaji. Poliwali mandar, tidak ada alasan untuk jadi orang sesat. Kenapa? Karena di sini banyak para ulama-ulama. Alumni mana? Alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Datang ngaji, datang pengajian mereka. Ini para ustadz-ustadz kita. Ada Ustadz Asbi, ada Ustadz Nuzur, ada Ustadz, mohon maaf saya tak ingat nama satu-satu. Datang, duduk, diam, dengar. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah SWT. Tapi kalau datang pengajian itu niatnya ngaji. Ini ada orang datang ke masjid niatnya Bismika Allahumma ahya wa amun. Dari awal aja udah nggak betul. Tapi alhamdulillah di tengah panas terik orang ramai, tapi jamaah. Tadi saya sudah menduga ini paling-paling 30 menit selesai nih. Paling-paling 30 menit jamaah nunduk. Ternyata Poliwali Mandar semua mata melotot. Tahan jamaah. Negeri santri jamaah pengajian, tahan jamaah mendengarkan pengajian. Kalau beginilah ngajinya, begini zikirnya, saya tidak perlu menceramahi masyarakat Poliwali Mandar tentang sholat berjamaah. Sedangkan di luar masjid aja begini ramainya, apalagi dalam masjid. Dalam masjid. Ambil kamera, naikkan drone ke atas, ambil gambar, tunjukkan ke seluruh alam semesta. Begini Poliwali Mandar sholat, begini ramainya di luar masjid. Di dalam tak ada, kosong. Masjid besar merdeka, masjid besar merdeka, berapa miliar ini, maka inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi setiap kita amalnya beda. Amal ibu mendidik anak, amal bapak nyari rezeki yang halal, amal pak polisi, bapak TNI, kawan-kawan Banser mengamankan ketertiban. Setiap orang amalnya beda, jangan salah amal. Alhamdulillah Ustaz Somad, Pak Bupati kami rajin sholat duha, Pak Wali Kota kami rajin sholat tahajud. Itu bukan amal bupati, itu amal anak SD. Siapapun bisa sholat tahajud, betul? Kalau mau beramal itu amalnya apa? Apa amalnya ya? Amal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Amalnya apa? Amal pakai tanda tangan. Seluruh guru-guru MDA dapat uang tunjangan sekabupaten. Itu baru. Kenapa Ustadz bicara guru MDA? Guru fisika diangkat PNS, guru matematika dapat tunjangan, guru biologi dapat Honda. Apa itu Honda? Honor daerah. Tapi guru ngaji tak dipedulikan, tukang gali kubur. Alhamdulillah. Maka ini alhamdulillah Ustaz Somad di Poliwali Mandar, guru ngaji dapat insentif, imam masjid dapat tunjangan. Mantap Pak, bukan cuma uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang sikut. Itu dari mana? APBD. Betul. APBD itu dari mana? Dari rakyat yang memberi pajak kita, maka harus diserahkan. Tapi tidak banyak bupati yang berani karena tidak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukumnya siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kapan? 17 April. Jangan sampai tidak nyoblos. Harus nyoblos. Pilihlah orang yang peduli pada ajaran-ajaran Islam. Pilih anggota lagi. Saya tidak pernah menyebut nama partai, saya tidak pernah menyebut nomor, saya tidak menyebut nama, saya hanya menyebut sifat saja. Pilih orang yang peduli, pilih orang yang sholat berjamaah ke masjid. Tapi sholatnya dari sekarang, bukan nanti bulan Maret baru sholat.
Dari sekarang. Wah. Jangan pilih karena ngasih kain sarung. Ustaz kok tahu? Saya dapat. Saya dapat. Tapi sarungnya nggak pernah saya bawa sholat. Pas pernah mau saya bawa, malu. Ada tulisan di ujung, coblos nomor. Ustaz, masa kita udah dikasih sarung nggak boleh diambil? Ambil sarungnya, jangan coblos orangnya. Harus cerdas. Wali-wali Mandar orangnya kaya, daerah lain beli impor beras, wali-wali Mandar malah mengekspor beras ke Filipina, mengekspor beras ke Tawau, mengekspor beras canggih. Mudah-mudahan pelabuhannya tahun depan saya datang sudah pakai airport sendiri insyaallah. Akhirnya negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Doa dari mana tuh? Doa. Makanya bapak ibu selesai sholat jangan nggak berdoa. Ini banyak orang selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, macam ayam nggak berdoa. Sini. Ente kenapa nggak berdoa? Doa yang lamanya belum kabul, ngapain tambah yang baru? Doa. Doanya pakai ring. Doa ring pertama orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang kedua untuk istri dan anak, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ketiga untuk tetangga, keluarga dan sahabat, ring 3, ring 4, ring 5. Mantan jangan. Gitu. Ustadz Somad, saya nggak bisa doa pakai bahasa Arab Pak Ustadz. Ustadz iyalah tamat dari Mesir, saya nggak bisa doa pakai bahasa Arab. Doa yang pakai bahasa Arab itu cuma 4. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan padi kami tahun ini berlipat ganda, mudah-mudahan kami bisa ekspor ke, pokoknya banyaklah jual ke luar negeri, mudah-mudahan APBD kami meningkat, berikan kami pemimpin yang adil-adil. Gitu. Saya nggak bisa pakai bahasa Indonesia Pak Ustadz. Saya dari Jawa merantau ke sini pakai bahasa Jawa. Iki wis plang-plang dina bojone rong teko piye, wis ngalor ngidul ngetan iki piye, ya Allah. Pakai bahasa Mandar Pak Ustadz, belum belajar. Berdoa itu jangan terlalu detail. Ini ada orang doa terlalu detail. Ya Allah, ini jual tanah 25 meter kali 30, sebelah kanan dengan Pak Sekda, kiri dengan Pak Wakapolda, depan jalan raya, harga masih nego. Gak perlu. Doa jangan terlalu umum. Ini ada pula yang berdoa terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan padamu, tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Apa? Ustadz Somad, saya mau nikah nih Ustadz, boleh nggak saya sebut nama orangnya? Boleh. Nabi doa minta nyebut nama, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Ada 2 Umar, satu namanya Umar bin Khattab, satu lagi namanya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham kalau saya sebut banyak orang nggak tahu. Kenal nggak Umar bin Hisham? Enggak. Umar bin Hisham itu punya nama keren. Nama kerennya Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang jangan cuma nama satu. Nama siapa? Umar bin Hisham. Nama keren Abu Jahal. Banyak orang kadang-kadang nama siapa? Ibrahim. Namamu siapa? Ibrahim. Pas dicek di FB nggak ketemu. Pas tanya nama itu siapa? Ibrahim. Di FB kok nggak? Bram. Oh, Ustadz nyindir Pak Bupati ya? Enggak. Saya kan udah bilang dari tadi, saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir. Karena saya pernah dipesan oleh panitia, tolong kalau Ustadz ceramah nanti sampaikan tentang dosanya sudah nyumbang, uangnya diambil lagi. Saya pun ceramahlah. Al-aidu ila hibatihi. Siapa yang nyumbang, uangnya diambil lagi. Kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti anjing yang menjilat luntahnya kembali. Selesai acara pengajian, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Negeri ini akan lebih hebat dengan doa. Maka jangan pernah berhenti
berdoa. Mungkin sudah lama musibah mau datang karena banyaknya pezina, banyaknya pecandu narkoba, banyaknya korupsi, tapi tidak jadi turun. Kenapa? Karena ada ibu-ibu yang lidahnya basah karena doa, ada bapak-bapak yang senantiasa beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sebelum subuh paling afdal. Sebelum subuh salat tahajud, waktu mau subuh salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala, sama seperti tahiyatul masjid. Iftitah Fatihah ayat, rakaat kedua Fatihah ayat, salam. Habis itu banyak-banyak beristighfar. Astagfirullahalazim, meneteskan air mata lebih bagus. Astagfirullah. Istrinya terbangun, abang nangis kenapa? Banyak dosa. Tapi kita nggak pernah buat dosa dengan mantan. Nah, jadi nanti habis sholat berzikirlah. Subhanallah, 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 subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar. Pelan-pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini saya tengok cepat. Subhanallah, subhanallah. Imamnya bukan tanggung. Imam di Poliwali Mandar langsung alumni dari Rubat Tarim Hadramaut Yaman, murid dari Habib Salim Syatiri, ulama besar dari Yaman. Itu datang jadi imam di Poliwali Mandar. Datang imam-imam di seluruh Poliwali Mandar datang kepada Habib, luruskan bacaan. Habib, saya mau ngambil barokah, mau ngambil ijazah Al-Fatihah dari Habib Imam sampai ke Habib Syatiri, dari Habib Salim Syatiri kepada Habaib sampai kepada Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali ke Nabi Muhammad, dari Muhammad ke Jibril, dari Jibril ke Allah Subhanahu wa taala tentang bacaan Al-Fatihah. Habib, dengarkan Fatihah saya. Nah, silakan baca. A'uju. Salah ini kata Habib. Jadi kau selama ini jadi imam? Iya. Gimana makmummu? A'u, a'u. Huruf ain tidak ada dalam bahasa Inggris. Mana ada I love you? Tak ada. A'u, ain. A'uju, ju. 4 itu tidak boleh sama. Ada la, ada za, ada ja, ada Allah. La, za, ja, Allah. A'u. Letakkan lidah di gigi atas. A'u. Gigi atas. A'udzu. Sebentar Pak Ustaz, apa? Menjemput gigi ke rumah. A'udzu. Oke. A'udzu billahi minas syaiton. Bukan syaiton. Kalau kau sebut syaitan, syaitan pun marah. Itu bukan aku, kata dia. Pakai shin. Macam mengalau ayam. A'udzu billahi minasy syaiton. Payah nih bahasa Arab. Lebih enak bahasa Inggris. Bahasa Inggris pakai shin juga. Mana contohnya? Workshop, shopping center, pakai shin. A'udzubillahi minasyaiton. Syaiton, bukan ton. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mantap, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada beza ha besar sama ha kecil. Apa beda ha besar sama ha kecil? Bismillahi. Letakkan jari di dada, ada getarnya. Ada getarnya. Kalau tidak ada getarnya, ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada getar, kalau tak ada getar, tapi gosok gigi dulu. Kalau tidak, murid pingsan. Kalau tidak, guru pingsan. Atau dua-duanya sama-sama pingsan.
Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahi Rabb. Mana ada Rabb? Ra, tafkhim, tebal. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka. Ini ada iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka. Apa bedanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah. Jangan heran kalau mati nanti satu neraka sama orang Jepang. Menyembah matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ihdinas Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ihdinas siratal mustaqim. Beda kalau kaf sama qaf, beda. Qul pakai qaf. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Qul. Tapi kalau pakai kaf, qul huwallahu ahad. Makanlah Allah itu esa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kabulkan ya Allah. Itu bukan sembarangan. Ini ada orang amin. Amin. Amin artinya amankan. Amin. Amin. Langsung datang polisi. Amankan, amankan. Amin. Tiba-tiba ada satu orang, bapak. Ente kok nggak bilang amin? Rupanya mu'alaf baru masuk Islam, mertuanya namanya Pak Amin. Segan dia bilang amin. Nah, pokoknya nanti kalau imam datang, tidak ada alasan orang polewali mandar masuk neraka jahanam. Betul? Ulama-ulama, alumni Al-Azhar Kairo, alumni Darul Mustafa, alumni Rubat Tarim, para habaib ada di sini. Imam-imam guru mengaji diberi insentif. Masjid besar warna hijau. Kenapa masjid ini mesti warna hijau? Karena Nabi paling suka warna hijau, dan mata kalau mau awet sering-sering melihat warna hijau. Makanya kalau bersedekah pakai duit warna merah. Hijau 20.000, merah 100. Sudah buat baik dengan keluarga mertua, sudah melayani keluarga suami dengan baik, tapi masih dibalas dengan layanan yang buruk. Kadang-kadang suami pun menyebelahi saya, bagaimana lagi saya lakukan? Bolehkah saya tak balik terus ke rumah? Kita niat baik, kita buat baik, kita amal baik. Kalau datang baik berarti Allah bagi baik. Kalau datang tak baik, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada fitnah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dalam qiraat lain fatatsabbatu, mesti ada clear, mesti dijelaskan. Ini salahnya di sini, ini di sini. Jangan ikutkan fitnah-fitnah. Kalau ada orang tuduh macam-macam, tanya kita, kamu kenapa menuduh saya? Kenapa, apa yang salah? Mesti jelaskan. Kalau kita udah jelaskan, orang tak boleh terima, maka kita tak boleh paksa orang. Afa anta tukrihun nasa? Apakah kau paksa orang lain supaya percaya kepada engkau? Tidak. Kita hanya disuruh menjelaskan. Innama anta munzir. Engkau hanya menjelaskan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tak ada kuasa untuk memaksa orang lain. Maka bila kita dah jelaskan, tapi jangan lupa ada satu lagi. Di balik usaha manusia ada senjata orang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Banyak-banyak bertawassul dengan salawat, banyak-banyak bertawassul dengan Al-Fatihah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin an tuyassira li umuri. Ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, lembutkan hati orang, baikkan orang, buat orang dapat menerima. Selepas daripada itu serahkan pada Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam kepada Allah, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah.
Mana boleh bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia? Kata setengah orang, tak boleh bertawasul kepada orang sudah meninggal dunia. Tengok hadis Nabi tentang menguburkan Fatimah, istri Abu Talib, ibu emak daripada Ali bin Abi Talib. Masa Nabi dapat berita bahawa mak angkat dia, makcik dia bernama Fatimah meninggal dunia, Nabi menggali kubur. Makam Fatimah itu Nabi sendiri yang menggalinya. Nabi masuk ke dalam, Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka bihaqqin nabiyyin. Aku meminta kepada engkau dengan para nabi-nabi. Disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani. Artinya apa? Nabi Muhammad bertawassul dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sudah meninggal dunia dan mereka punya kehidupan yang khas, tak sama macam kita. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, wal ahya, mereka hidup. Walakin la tas'urun, kamu yang tak dapat merasakan kehidupan mereka. Oleh sebab itu jangan hiraukan tentang orang yang menolak tawasul. Kita tetap bertawasul dengan sallallahu alaihi wasallam, bertawasul dengan Al-Fatihah, bertawasul dengan Yasin untuk hajat-hajat kita, termasuklah hajat puan yang terkait dengan hati manusia. Kita balik. Betul ke Ustaz penyakit corona telah dinyatakan dalam Quran? Dia tengok dalam FB dia, Corona Zamana Kazaba. Bukan Quran, itu Iqra. Corona datang pada masa banyak dusta, kata dia. Bukan ayat Quran. Adapun yang pertama menyebut virus corona ini adalah ulama dari Yaman. Bukunya 5-10 tahun yang lalu. Al-Habib Masyhur Al-Adani, Abu Bakar Masyhur Al-Adani. Dia sebut situ ada nama virus yang belum ada pada zaman sebelumnya. Tulis di situ humma al-corona. Humma demam, demam panas. Ko kaf waw ra waw non alif, corona. Tapi bukan Toyota. Corona. Dalam Quran tadi. Mohon Al-Fadil mengumumkan Masjid Negeri Sultan Ahmad I dibantu oleh unit amal membuat kutipan sumbangan ramai meningkatkan lagi pengimarahan Masjid Negeri Sultan. Segala sumbangan diucapkan ribuan terima kasih. Saya biasanya dalam tazkirah kalau di Indonesia Tabligh Akbar ada kumpulkan derma, biasanya saya tengah tazkirah tu ada kotak-kotak. Tapi nampaknya di Pahang tak ada lagi orang bagi pakai box kotak sedekah. Sebab dia terus saja transfer melalui bank. Begitu kita cerita, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai akan lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau dermakan untuk Masjid Sultan Ahmad I, itu yang akan kau bawa mati kekal abadi. Allahu Akbar. Dia pun terus keluarkan handphone, dia tulis transfer ke bank. Lepas itu dia pun menangis. Kenapa menangis? Rupa salah tulis. Nak tulis 100, dia tulis 1000. Padahal yang salah itulah yang akan dia bawa mati menghadap Allah. Tulis 100 betul. Ada di rumah 1 juta, yang dikirim ke masjid 100. Kira-kira kalau kita mati, yang kita bawa mati yang 100 itu atau yang 1 juta di rumah? Banyak yang takut jawab. Yang 100 itu yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tinggal. Sekarang itu punya kita. Itu kereta siapa? Kereta saya. Itu rumah siapa? Rumah saya. Itu kebun siapa? Kebun saya. Bila? Sebelum malaikat maut datang. Selepas malaikat maut datang ada punya kita? Tak ada. Semua dibagi kepada ahli waris. Habis. Makanya orang yang pandai, orang yang smart, yang cerdas, al-kayyisu, orang yang pandai, man dana nafsahu, dia kekang hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal apa selepas mati. Kalau pandai,
berikanlah tanah itu wakaf untuk masjid. Kalau pandai, berikanlah sebagian wang yang disimpan selama ini. Berapa banyak orang cari duit tapi tak sempat menikmati duit. Cari pagi, pulang petang, cari petang, siang, malam, tapi tak pernah menikmati. Manusia ini memang makhluk yang aneh. Dia cari makan tapi dia pun tak boleh makan. Berapa banyak orang cari makan, makanan berkumpul tapi dia tak pernah makan. Semua makanan banyak. Tuan tak makan, kolesterol. Tuan tak makan, diabetes. Oleh sebab itu maka tidak ada jalan lain untuk menikmati yang pernah kita cari di dunia ini kecuali dengan bersedekah. Orang-orang yang mati itu kalau ditanya, hai orang mati, apa yang kau inginkan? Laula akhartani ila ajalin qarib. Berikanlah aku masa hidup sekejap saja ya Allah. Qarib, sikit saja. Tambah umurku ya Allah, sekejap saja. Kalau aku bagi engkau hidup sekejap, kau nak apa? Apa dia jawab? Fa'as-saddaqa. Aku ingin bersedekah. Dia ingin bersedekah. Seandainya umur dia panjang, dia hanya ingin satu saja. Fa'as-saddaqa. Aku ingin bersedekah. Tasaddaqu, bersedekahlah. Untuk apa? Bersedekah menolak bala, jauh daripada musibah. Bersedekah untuk apa? Kata Nabi SAW, Da'u mardakum bisadaqah. Banyak-banyaklah kamu bersedekah untuk mengobati sakit zahir dan batin. Datang seorang lelaki, hatinya keras, syaka, mengadu kepada Rasulullah SAW. An qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi SAW? At'imil masakin, wamsah ra'sal yatim. Sapu kepala anak yatim, bagi makan fakir miskin. Cara melembutkan hati. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Orang yang bersedekah menderma menolak mati su'ul khatimah. Tiap hari tiap petang kita berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tapi tak pernah bersedekah, mati su'ul khatimah. Cara yang paling baik menolak su'ul khatimah adalah dengan cara bersedekah. Ada seorang pemuda, belum menikah, anak lajang, mati di belakang makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim, selepas dia tawaf, di belakang makam Ibrahim, sujud terakhir. Pakaian ihram, lepas tawaf, dalam Masjidil Haram, di tanah haram, dalam keadaan suci berwudu, di tempat yang mulia firman Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Banyak orang heran, dia bukan ulama, dia bukan alim, dia manusia biasa, pemuda belia. Heran orang, datang ke rumah orang tuanya, bertanya kepada bundanya, bertanya kepada maknya, apa amalan anakmu? Kenapa dia diberikan Allah mati husnul khatimah di sujud terakhir? Aku pun tak tahu. Selepas seminggu, sepekan dia meninggal dunia, datanglah perempuan membawa anak-anak yatim. Seorang maaf janda membawa anak yatim, bercerita anak puan yang meninggal ini setiap bulan dia gaji, dia bagi sepertiga gajinya untuk anak yatim. Tapi tak ada orang tahu, Allah muliakan. Makanya nanti kalau puan mana tahu suami puan meninggal, lepas tu ada janda datang, itu tanda husnul khatimah. Tapi dengan makna dia bagi makan fakir miskin, dia bagi anak yatim. Suami kamulah yang selama ini menderma ke masjid, yang selalu memberikan. Dia tak pernah popular, orang tak tahu, tak ada di television, tak ada di YouTube. Tapi kenapa malaikat selalu kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi tapi tak dikenal malaikat di langit. Tapi berapa banyak orang yang di dunia tak dikenal, tapi tiap-tiap hari malaikat menengok catatan amalnya. Datang malaikat pagi naik ke atas ditengok dia. Datang malaikat malam menengok catatan amalnya dia. Sebab apa? Sebab masjid dia, sebab tanah wakaf dia, sebab sedekah dia. Tiap-tiap hari orang beramal, amalnya tetap mengalir. Tidak ada cara menyelamatkan harta kita selain satu jalan, yaitu dengan sedekah. Makanya ada 7 pintu: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 jalan untuk pada ibadah harta. Ibadah badan banyak, zikir, salat, puasa, tawaf, sa'i, tahallul, menolong orang, jihad, berdarah, kena tombak, kena panah.
baca Quran, salat, puasa. Ini semuanya ibadah badan. Tapi ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ini sajalah pintu-pintunya. Dapat 7 pintu nih, seperti sahabat Nabi dan tabi'in. Alhamdulillah. Tak dapat 7 pintu, pilih salah satu dari pintu ini. Dan salah satu pintu masuk ke dalam surga, ada namanya babus sedekah. Mudah-mudahan kita masuk dari pintu-pintu ini insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita disuruh buat kebaikan, meninggalkan larangan Allah. Bagaimana kalau kita ini tidak buat dosa besar dan senantiasa kebaikan, cuma solat tak berjamaah? Perkara-perkara sunat kita tak buat, hanya buat yang wajib saja. Ini sebenarnya kalau saya tengok, ini bukan nak tanya, nak menawar je. Kenapa kita tak solat berjamaah? Apa sebab kita tak sembahyang berjamaah? Nabi SAW, bila dia lepas sembahyang, dia tengok ke belakang, dia tanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tak datang solat berjamaah? Pernah suatu ketika Nabi berkata, layan tahiyanna, mereka yang tak datang solat berjamaah, mereka yang sembahyang di rumah, mereka yang sembahyang di jalan, berhenti, jangan ulang lagi. Kalau mereka tetap sembahyang di sana sendirian, la uharriqanna alaihim buyutahum, maka aku akan membakar rumah mereka. Oleh sebab itu, sedangkan dalam perang sekalipun, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, kalau kau bersama dengan mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadi pemimpin mereka dalam salat. Ayat ini tentang salat khauf. Apa maknanya? Sedangkan dalam perang sekalipun Nabi tetap salat berjamaah. Mengapa kita yang dalam keadaan aman, selesa, selamat, kenapa tidak salat berjamaah? Oleh sebab itu, salat berjamaah adalah syiar umat. Saya tak ragukan lagi tentang salat berjamaah di Malaysia, di mana-mana masjid saya tengok penuh, semuanya ramai dengan salat berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaAllah. Kita tahu setiap manusia ada hak dengan Allah dan hak sesama manusia. Andai buat salah dengan manusia sebelum ini, tak tahu sudah kemana dia pergi, bagaimana cara minta maaf? Cari dia. Saya dah cari dia tak jumpa Ustaz. Di mana kamu cari? Di Google. Oh, di mana kampung halaman dia? Cari dia sampai dia dapat. Kalau kita ada hutang piutang, cari ahli warisnya, bayarkan. Bagaimana kalau dia tak ada, ahli warisnya tak jumpa, kita hitung kira berapa hutang kita kepada dia. Waktu dulu kita pinjam menurut harga emas. Jadi kalau kita pinjam tahun 70, 100 ringgit. Tak sama 100 ringgit tahun 70 dengan 2020. Maka yang stabil, yang normal itu adalah harga emas. Kita hitung kira harga emas tahun 70. Sekarang kita bayarkan. Jadi kalau masa itu 100 gram, 1 gram, maka kita bayar sekarang 1 gram emas. Lalu kemudian kita bayarkan, selepas itu kemana kita bayarkan? Masalih ammah, maslahat umum, awam, yang dipakai orang banyak, kaum muslimin muslimat. Untuk masjid, untuk yatim, untuk fakir miskin, untuk sekolah tahfiz, kita niat bayar hutang. Selepas itu barulah kita minta ampun kepada Allah. Kita kirimkan sedekah untuk dia. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Buatkan air minum, sedekahkan, hadiahkan pahalanya. Bezanya kalau untuk orang tua, kita tak perlu cakapkan. Tapi kalau orang lain, perlu kita katakan, Allahumma ausil thawaba ma anfaqtuhu ma tasaddaqtuhu. Ya Allah, sampaikan pahala sedekahku ini kepada almarhum fulan bin fulan. Selepas itu kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ja'al quburahu rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahu hufratan min hufarin niran. Bagaimana kalau ada utang dengan orang tak Islam? Ada setengah orang berkata, aku tak bayar lah Ustaz. Kenapa kamu tak bayar? Sebab dia tu memang tak perlu dibayar, neraka jahanam tempat dia. Sebenarnya bukan sebenarnya dia berpegang kepada dalil, tapi memang dia niat tak bayar. Apakah Nabi pernah berhutang kepada orang tak Islam? Ada dalil. Wadir'uhu marhunun inda yahudiyin. Ketika Nabi meninggal, baju besi Nabi hilang. Dir'ah namanya. Dicari baju besi Nabi. Mana baju besi? Kalau perang, guna baju besi. Supaya tombak anak panah tak kena ke tangkai jantung.
Kalau tengah kena ke telinga kita tak mati. Tapi kalau jantung mati, maka guna baju besi. Nabi meninggal, hilang baju besinya. Dicari. Sahabat, ada kamu guna baju besi Nabi? Tak ada. Rupanya baju besi Nabi di tangan seorang Yahudi tak Islam. Ditanya, Yahudi, dari mana kamu dapat baju besi ini? Kata Yahudi, Nabi kamu meminjam kepada aku gandum. Berapa banyak? Salasuna sa'an, 30 sa'. Satu sa' 3 kilo. Satu sa' 4 mud. Satu mud 750 gram. Maka kalau 30 sa' 90 kilogram gandum. Nabi pinjam. Maka apa yang dilakukan sahabat? Apakah sahabat mengatakan, kerana kamu Yahudi kafir, maka kami tak bayar, ambil saja? Nah, tetap dibayar oleh sahabat. Itulah dalil, maka hutang pun tetap kita bayar. Berdasarkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Macam mana Ustaz andai solat jemaah di sebelah orang mempunyai bau badan yang kuat? Bau kurang pakaian sebelah orang baca kuat sikit sehingga terasa terganggu kita solat. Man akala basalan, siapa yang makan bawang putih, bawang basal, bawang merah, sauman, bawang putih, fala yaqrabanna falyatazil musallana. Siapa yang makan bawang putih, siapa yang makan bawang merah, maka jangan dekat-dekat masjid kami, kata Nabi. Kenapa tak boleh dekat masjid? Innal malaikata tata'adza, sesungguhnya malaikat terganggu dengan bau bawang itu. Bawang, kira-kira mana yang hebat, bawang petai ke? Oleh sebab itu maka kita diajarkan, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan pada umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh dia bersiwak inda kulli salah, setiap hendak bersolat dia bersiwak. Makanya para habaib kita, para tuan guru kita, para syekh kita, sebelum dia jadi imam, saya tengok waktu Habib Umar datang ke Jakarta di Hotel Crown, solat subuh, saya tengok dia sebelum solat, sawu sufuf, kata dia, sebelum angkat takbiratul ihram dia ambil siwak. Padahal gigi mereka bersih, tapi mereka nak ikut sunnah Rasulullah SAW, sawu sufuf. Oleh sebab itu maka bersihkan mulut. Kami tanya badan, Ustaz jawab mulut pula. Sedangkan mulut yang kecil aja dijaga, apa lagi badan? Oleh sebab itu maka mesti mandi, mesti bersihkan. Ada penyakit itu akibat perut kotor. Kalau usus lambung ini kotor, maka dia menyebabkan keringat kita bau, peluh kita bau. Maka mesti dimakan ubat, dia makan sehari dari pagi sampai petang, cari hari cuti, keluar semua, maka itu menyehatkan, cari ubatnya. Supaya hilang bau-bau ini semua. Makanya di antara yang disukai Nabi adalah itar. Makanya kalau dalam majlis maulid dibakar itu bukhur daripada kayu gaharu, dibakar, dihidupkan. Orang yang tak faham dia sangka sedang memanggil jin hantu. Pergi ke Makkah dia tengok banyak jual kemenyan besar-besar, beli berkilo-kilo. Sebenarnya itu untuk apa kemenyan? Untuk mengharumkan. Sebab Nabi suka pada yang harum-harum. Dan malaikat-malaikat rahmat juga suka pada yang wangi-wangi. Maka kita pakai ini, jauhkan daripada yang bau-bau. Kerana malaikat pun terganggu dengan yang bau-bau. Kenapa terjadi dalam diri manusia ini? Selepas dia bertaubat, dia ulang lagi. Selepas itu berlaku lagi perkara yang sama. Dia buat taubat, dia ulang lagi. Oleh sebab itu dikatakan syarat taubat, kata Imam Abdullah ibnu Abbas, ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Selepas menyesal, al-iqraru bil lisani, dia ikrarkan dengan lidah. Makna ikrar bil lisan, banyak-banyak beristighfar, astaghfirullahalazim. Yang lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang lagi, sayyidul istighfar. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad kuat dalam hati, aku tidak akan ulang untuk selamanya. Taubat. Selepas taubat, esok ulang balik. Bagaimana cara supaya kita tidak ulang? Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Cuba baca ujung ayat. Wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama-sama orang yang benar. Oleh sebab itu mesti ada community. Datang ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Ada tazkirah di office, ikut community surau di office. Di tempat kita tinggal di rumah, juga ikut di masjid. Jangan sampai misahkan diri dari jamaah.
Kerana serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang menjauhkan diri dari jamaah. Makanya kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita dan taubat nasuha insyaAllah. Bolehkah menulis satu ayat Quran di atas kertas? Contohnya Yasin ayat 58, surah Az-Zumar 73, surah Ar-Ra'du 24, surah Al-Qadar ayat 5. Ayat-ayat ini ditulis di atas 4 gelar kertas, tampal pada setiap penjuru rumah. Betul ke kaidah itu boleh mengelak daripada wabah, penyakit dan bencana? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum tur'amun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Kalau kamu mendengar bacaan Quran, diam, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Sedangkan mendengarnya saja dapat rahmat, apalagi membacanya. Itu membaca. Bagaimana kalau menulis? Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz ni sikit-sikit Ibnu Taimiyah, sikit-sikit Ibnu Taimiyah? Sebab yang banyak membid'ahkan ni kan yang ikut Ibnu Taimiyah. Maka kita pakai fatwa guru dia. Kata Ibnu Taimiyah, kalau dituliskan ayat di kertas, dituliskan ayat pada mangkuk. Tuliskan ayat pada mangkuk dengan tinta, dawat, tapi dawatnya tak ada racun. Selepas dituliskan itu, lalu disiramkan air. Lalu kemudian airnya diminum, maka boleh untuk istisqa. Oh, itu kan ulama belakangan. Bagaimana dengan kalangan salaf? Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, dituliskan ayat di kertas, lalu kemudian dituliskan ayat di kertas, lalu kemudian dimasukkan ke dalam air, lalu kemudian air itu diminum pada orang yang akan melahirkan anak, diminum untuk memudahkan dia. Lalu kemudian orang memilihlah ayat-ayat yang bersesuaian, namanya tayamun. Tayamun artinya mencari yang bersesuaian. Dituliskan orang ayat di situ. Tok Guru, ayat apa yang Tok Guru tuliskan tadi? Dia tengok baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa hubungan dengan orang melahirkan? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Sebagaimana keluar isi dalam perut bumi, keluar pula lah anak dari perut istrimu, kata dia. Menyesuaikan apa yang bersesuaian dengan yang ada dalam ayat, littabaruk, untuk mengambil barakah. Boleh jadi dia dapatkan daripada ijazah daripada guru-guru dia. Saya dulu waktu menulis risalah doktorah, musyrifnya namanya Profesor Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali. Saya datang ke rumah Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali, dia tulis ayat. Setelah dia tulis ayat, lalu kemudian dia lipat. Setelah dia lipat, dia gulung, dia ikat pakai benang. Dia bagi pada ada jamaah yang sakit. Saya tengok saja. Dalam hati saya, ini nampaknya bid'ah ni. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Apa kata dia? Abdul Samad, hadhihi tamimah syar'iyah. Ada yang tak boleh, haram. Tapi yang ini boleh sebab ini syar'i. Ini ayat-ayat ruqyah. Mungkin dia tahu dalam hati saya nak salahkan dia. Ittaqu firasatal mu'min. Oleh sebab itu boleh. Cuma yang dikhawatirkan kalau dia buat gini nanti dipijak. Ini dikhawatirkan jangan sampai dipijak orang sebab dia letak dalam tanah, tak boleh, haram. Atau dia bawa ke dalam toilet, maka ini haram. Jadi sebalik. Maka sebagiannya lagi pula ada yang menulis huruf saja, dia tidak sambung untuk mengelakkan kalau bersambung dia khawatirkan akan. Kalau ingin dia buat, maka dia buat seperti yang dalam cawan, atau dia tuliskan kertas dimasukkan sebagai doa istisqa, atau yang dia bacakan kemudian dia hembuskan ke air. Adapun yang dikhawatirkan dipijak, dikhawatirkan terkena najis, dikhawatirkan bawa masuk ke dalam toilet, maka sebaiknya dihindarkan. Untuk apa? Ihtiyat, untuk lebih berhati-hati. Tapi hukum asal istisqa dengan Quran, maka dari Quran sendiri. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran ini adalah untuk syifa, untuk obat. Kenapa Allah tak mengatakan dawa? Obat dalam bahasa Arab dua, ada dawa, ada syifa. Ternyata dalam bahasa Arab, kalau dawa boleh sihat, boleh tidak. Tapi kalau syifa pasti sihat dengan izin Allah. Maka Allah gunakan kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, bukan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa dawa. Wallahu a'lam bishawab.
hukumnya seorang ikhwan dan seorang akhwat saling chat dengan tujuan ta'aruf? Ta'aruf itu 4 orang. Ada laki-laki didampingi keluarga laki-laki, ada perempuan didampingi keluarga perempuan. Tak boleh berdua-duaan dengan tak mahram. Lalu kemudian ditanyanya, mau kau nikah sama dia? Aku tengok dulu mukanya ya Ustaz. Kemarin aku tengok waktu keluar dari masjid, waktu di Kalimantan itu putih. Rupanya matahari belum terbit. Tak jadi ke Pak Ustaz? Batal. Waktu dia cocok, sempurna. Putihnya sesuai Pak Ustaz. Rupanya pas senyum, gigi berkawan. Tak jadi, batal. Sesuai kata Nabi SAW, pandanglah wajahnya. Kenapa? Li'annahu ajral, karena itu lebih menguatkan hati untuk menikahinya. Yang ditengok itu 2 saja, wajah sama tapak tangan. Apa guna tapak tangan ditengok pada zaman Nabi? Karena dengan tapak tangan itu bisa diketahui apakah dia perempuan merdeka atau budak hamba sahaya. Kalau hamba sahaya kasar tangannya, siapa tidak menerimanya? Oleh sebab itu kalau sudah siap istikharah, mahaba man istakhara wa man alima man istashara. Tidak akan sia-sia orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang mendengar pendapat orang lain. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bukan melalui cat kedua. Pertama tanya nama, lama-lama kirim foto, lama-lama tahap apa dia buat, lama-lama berjanji. Nah, cat setan menggoda. Bagaimana yang pertama? Fanazratun, pandangan mata. Yang kedua, fasana fabtisamu, senyuman. Setelah menengok, senyum. Yang ketiga, fasanamu, say hello. Yang keempat, fakalamu, apa kabar. Yang kelima, famamilun, janjian. Yang keenam, faliqahun, pertemuan. Kalau sudah bertemu tak ada mahram terjadi yang boleh terjadi. Mudah-mudahan terpelihara kita yang dari pergaulan bebas. Siapa yang kontrolnya? Orang tua. Anak-anak muda ini nakal, tapi kenakalan orang tua juga luar biasa. Kalau datang anak muda pakai mobil, sudah ke bawah. Saya bawa Pak, awal, bawa. Kami belum jam 12 Pak, ada subuh tak keluar. Ustaz Abdul Somad, saya nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Mohon bantuan Ustaz untuk menyampaikan sedikit tentang zakat profesi. Jangan kan sedikit, banyak jadi. Zakat yang paling tinggi pendapatannya selama saya berceramah, penduduknya 175.000. Penduduknya 175.000. Zakatnya 18 miliar. Banyak atau sedikit? 18 miliar juga kita berikan cincau. Gembok kita. Berenang kita. Kayaknya cuma 175.000. Tapi zakatnya 18 miliar. Namanya Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sukunya Bugis, mayoritas Bugis. Orang kaya Bugis. 18 miliar zakat. Saya tanya Tuan Guru bagaimana bisa masyarakat ini disadarkan 18 miliar? Ada teladan. Jangan kita menyuruh orang bayar zakat tapi kita tak berzakat. Oh, yang paling pertama teladan ternyata. Setelah itu rakyat ini disadarkan, bayar zakat, tolong fakir miskin, anak yatim, keluarkan zakat. Gaji 2,5%. Profesor Dr. Muhammad Farid Wajdi dari Al-Azhar Mesir dari tahun 1971 sampai 1985 pulang dari Al-Azhar, ketua Pasnas. Yang paling banyak zakat ini dari PNS, dari guru, dari pegawai, habis itu baru petani, nelayan, bisnismen membayar zakat. 85 gram emas. 85 gram emas kalau sekarang 42.500.000 dibagi 12. Kalau begitu 1 bulan 3,6. Siapa saja yang berpendapatan 3,6 maka kemudian dipotong 2,5%. Tapi Ustaz, kata Profesor Dr. Farid Wajdi yang alumni Azhar ini, Ustaz Somad, sehebat apapun kita menyampaikan zakat, kalau tidak ada motivasi dari
pejabat, bupati, DPR, omong kosong, ceramah tak laku Pak Ustaz, bukti bulan tidak, bayarlah zakat, naik ke atas mimbar, bayarlah zakat. Jangan dulu. Tapi bupati tak perlu dia berteriak, pelan aja, bayar zakat ya. Kalau tak tidak mau Pak, siap-siap ya. Buat materi saya pernah di bawah ini pegawai. Pas kita zakat, kita rusak nih. Ada sabotase buat. Saya pernah datang di bawah ini pegawai kabupaten. Kalau saya tidak membayar zakat, maka saya siap dicampakkan ke pulau yang paling jauh dekat dataran Tiongkok. Tidak ada cara lain menyelamatkan umat ini kecuali dengan aturan. Awalnya keterpaksaan. Apa kata pepatah Melayu, Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa dia bayar zakat, insya Allah kita selamatkan masyarakat ini. Bagaimana kalau kita kerja di Karimun, bayar zakatnya di luar Karimun? Tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya di negeri itu, diberikan kepada fakir miskin di negeri. Jadi makan di Karimun, bayar zakat di kampung. Apa maksudnya ini bro? Pak Ustaz, di kampung saya banyak orang susah, pakai persentase lah. 75% di Karimun, yang 25% di kampung halaman. Jangan kau bawa semua di kampung, habis itu kau cari makan di sini. Di sini ada fakir miskin. Makanya bayar zakat itu ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Supaya diatur terus. Waktu saya sosialisasi di Kampar, Kabupaten Kampar Riau, bayarlah zakat ke Basnas. Datang satu bapak-bapak, Pak Ustaz, kalau saya bayar ke Basnas, tetangga saya tak dapat, keluarga saya tak dapat, orang kampung saya tak dapat, maka saya tak mau bayar ke Basnas. Kebetulan orang Basnas ada di situ. Ada ketua Basnas ini, Pak Basnas, tolong jelaskan. Ditanya, ente berapa kasih keluarga zakat? 500.000. Serahkan harga ente ke Basnas, kami kasih 1 juta. Jadi apa? Makanya kita buat daftar. Saya mau bayar ke Basnas, tapi saya selama ini ada tanggungan, ada tetangga saya, ada keluarga dekat saya. Kalau kalian mau bayarkan ini, maka saya serahkan. Insya Allah bersatu kita lebih besar. Zakat di sama macam ini. Satu batang lidi ada bisa dibuat. Tapi kalau satu lidi yang besar, maka insya Allah jangankan fakir miskin, semuanya akan hilang. Seperti yang pernah dilakukan pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Sanaa, Yaman, ke Darul Baydha, Maroko, 8 negara berjalan kaki dari Sanaa, Yaman, ke Darul Baydha, Maghribi, dari Asia ke Afrika, takkan ada fakir miskin. Dengan apa? Dengan segenggam kekuasaan Basnas, ditopang dengan perda, peraturan daerah yang dibuat DPR, disupport oleh bupati, kepala daerah, alim ulama menebarkan yang konsep dan memberi ceramah dan khutbah, selamatlah negeri ini daripada kristenisasi, daripada rentenir, daripada riba. Kenapa? Tertolonglah dengan ekonomi umat dengan zakat. Saya simpan di deposito, ada bunganya, sedangkan bunganya tak boleh diambil. Jadi uang yang kita dapatkan itu sebagusnya kemana Pak Ustaz? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, diterjemahkan dalam buku namanya Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Menanggung di bank konvensional, karena di kampung dia tak ada bank Riau Kepri Syariah, terpaksa menanggung di bank konvensional, karena kalau diletakkan di bawah bantal hilang. Saya khawatir kalau diletakkan di bawah bantal Pak Ustaz. Kau khawatir pencuri? Tidak. Jadi siapa yang takut? Bini saya. Bang, duit apa nih bang? Duit sial. Kenapa duit sial? Sudah disembunyikan kau dapat juga. Jadi duit itu terpaksa diletakkannya di bank konvensional. Dan itu ada bunganya. Apa untuk mengambil bunganya itu? Haram. Kalau itu dicampakkan ke laut, tak boleh. Karena tak boleh membuang duit. Haram juga hukumnya. Jadi bagaimana caranya? Kata saya Yusuf Qaradawi,
Apa itu? Masjid, fakir miskin, anak yatim, panti jompo, pondok pesantren. Tapi ada juga pondok pesantren yang tak mau menerima duit ini karena katanya subhan. Di antaranya pondok pesantren tahfiz Quran Buya Yahya. Nanti dia kasih tahu duit-duit yang dari pegangan. Aku tak mau anak murid ini gelap otaknya. Tak bisa membaca Al-Quran gelap. Asal ditengoknya Quran itu gelap aja. Gara-gara makan subhan, makan Arab. Ini kata Syekh Yusuf Qaradawi. Saya Abdul Somad, fakir ilmu, tak ada ilmu. Saya hanya menyampaikan fatwa-fatwa ulama saja. Saya baca, saya sampaikan, saya dengar, saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang buruk dari hamba Allah yang baik. Semoga Ustaz diberikan umur panjang yang berkah. Saya mohon izin menyampaikan tausiah Ustaz melalui tulisan terutama masalah zikir. Boleh ya Pak Ustaz? Mantap. Ceramah-ceramah ini kalau bisa anak muda kalian tulis ulang balik. Habis itu kalian share, buatkan grup WhatsApp, kumpulan ceramah Ustaz Somad dalam bentuk tulisan, grup FB, kumpulan ceramah Al-Mukarram Fulan Ustaz kami, kirim semua. Karena banyak orang tak mau mendengar, mau baca. Banyak orang tak fokus membaca, mau mendengar. Ada orang tak fokus baca, tak fokus dengar, dia mau nengok. Ada orang fokusnya nengok tapi tak mau dengar. Ada orang fokusnya dengar tak mau nengok MP3. Ada orang tak fokus dengar mau nengok MP4. Tak mau dengar, tak mau nengok tulisan tak mau nengok, tak mau dengar, tak mau capai juga. Apa pandangan Ustaz dan minta pencerahan hukum lelaki berpakaian wanita? Ada. La'anallahul mutashabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan. Wal mutashabbihat minan nisa bir rijal. Perempuan yang menyerupai lelaki dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi ada tak? Ada. Masa Nabi sedang duduk, datang seorang lelaki, tangan dia pakai inai. Orang Melaka sebut inai juga. Inai itu zaman Nabi dipakai perempuan, lelaki tak ada pakai inai. Maka datang lelaki pakai inai, Nabi tanya, "Ma balu hadzal rajul?" Ini kenapa dia ni? Lalu sahabat berkata, dia ni mutasyabbihin, dia ini menyerupai perempuan. Kata Nabi SAW, asingkan dia ke negeri bernama Naqi. Asingkan dia, sebab kalau dia tetap berkawan dengan orang banyak, nanti dia boleh menular pada orang lain. Dia penyakit ni menular juga, macam corona juga, boleh menular pada orang lain. Kalau berkawan dengan orang macam ni, sehari dua hari berubah. Selama ini kalau dia bertanya, mana rumah Tuan Fulan? Sana. Tapi kalau berkawan dengan lama-lama, mana rumah Tuan? Sana. Ini dah kena. Orang yang melakukan perbuatan ini zaman Nabi dia mesti diasingkan, tak boleh berkawan dengan orang baik, sebab dikhawatirkan, diberikan dia pelatihan supaya dia boleh sehat dari penyakitnya ini. Kalau sampai dia melakukan perbuatan seksual, maka hukumannya jelas. Man ra'aitumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu lihat ada mereka melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka hukumannya adalah hukum pancung, dipancung kepala, sebab dia sudah melakukan perbuatan umat Nabi Lut. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak cucu keturunan kita dari penyakit ini, insyaallah. Apa pandangan Ustaz tentang golongan yang mengaku ahli hakikat makrifat tapi menolak syariat? Awak tak sembahyang ke masjid? Oh, sembahyang ke masjid itu syariat je. Saya ni makrifat hakikat. Saya dah sampai ke Sidratul Muntaha tu dah. Sehari 3 kali macam makan ubat. Adakah Nabi pernah meninggalkan solat walaupun sekali? Saya tanya, pernahkah Nabi meninggalkan solat walaupun sekali? Tak. Tunjukkan saya mana hadis Nabi. Yang mengetuk pintu kamar bilik Nabi itu Bilal. Bilal ketuk pintu. Ya Rasulullah, ya, dah boleh iqamat, dah boleh. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Kenapa ada banyak manhaj? Manhaj artinya jalan. Manhaj artinya cara memahami Quran dan Sunnah.
maka kita mengikut manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ada manhaj mu'tazilah. Manhaj mu'tazilah lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Kalau akal bercanggah dengan wahyu, dia campakkan wahyu, dia pakai akal. Sedangkan kita lebih mengedepankan wahyu daripada akal. Manhaj. Kenapa berbeza manhaj? Datang ini manhaj Zahiri, Abu Daud Zahiri. Datang ini manhaj ahlul ra'i. Datang ini manhaj ahlul hadis. Sedangkan kita memakai manhaj ikut sunnah Nabi SAW. Alaikum bisunnati, hendaklah kamu ikut sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahmidiyyin min ba'di. Ikut sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Abdu 'alaiha bin nawajiz. Gigit pakai gigi geraham, jangan sampai lepas, jangan sampai tanggal. Apa hukum melayani memberi makan pada kawan sesama muslim yang tak puasa dalam bulan Ramadan? Tiada keuzuran. Kalau ada kawan tak puasa, tanya dia, engkau tak puasa ni kenapa? Kata dia, aku ni sakit. Kalau dia sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin, kalau dia sakit atau musafir 90 km, musafir yang boleh qasar salat, fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Datang Ustaz Abdul Somad daripada Riau ke Melaka bulan Ramadan, nak minta asam pedas Melaka. Boleh tak boleh? Boleh. Dan sebab apa? Sebab dia musafir. Dua, sakit. Orang sakit boleh. Bila dia tak musafir, dia tak sakit, kita tanya, kamu kenapa tak puasa? Saya sebenarnya puasa ni tahu saya wajib, terus saya malas je. Maka dia mesti diberi hukum ta'zir namanya. As-sariqu pencuri, was-sariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, itu namanya hukum hudud. Sedangkan tidak ada hukumnya disebutkan dalam Quran, namanya hukum ta'zir. Maka lapor kepada mahkamah syariah, nanti ahlul halli wal aqdi, mufti berkumpul menjatuhkan hukuman. Apakah hukuman sebab, hukuman sebat, sebab dia sudah melecehkan ajaran Islam. Tapi bila dia berkata puasa itu hanya buang-buang tenaga saja, puasa itu tak sesuai dengan zaman, maka dia kafir. Kalau dia tak puasa kerana malas, fasik. Kalau dia tak puasa kerana mengejek dan mengatakan puasa ini tak betul, maka dia kafir, murtad. Orang yang murtad bagaimana? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Halal darah orang kalau dia melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dihukum mati. Yang kedua, berzina dihukum mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Oleh sebab itu maka mesti ada yang memberikan hukuman. Bolehkah kita bertawassul dengan amal baik kita? Selepas kita masukkan duit dalam tabung, ada box, lalu kita masukkan duit. Selepas masukkan duit, berdoa, ya Allah, aku niatkan sedekahku ini untuk arwah ibu bapaku. Dengan asbab amalku ini, permudahkanlah hidup dan rezekiku. Boleh tak? Masukkan duit, ya Allah, sebab sedekahku ini mudahkanlah rezekiku, ya Allah. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, 3 orang terjebak di dalam gua, turun hujan, dia nak cari tempat berlindung, masuk dia ke dalam gua. Masa dia di dalam gua itu, datang batu bulan turun dari atas bukit, tepat di pintu gua, tutup gelap, tak boleh keluar. Yang satu itu bertawassul kepada Allah, ya Allah, aku pernah bersedekah kambing kepada pembantuku, dia tak ambil gajinya, aku belikan kambing. Selepas itu kambingnya beranak pinak banyak. Selepas beberapa tahun dia datang, aku panggil dia, hai pembantuku, dia, ingat dulu kau tak ambil gaji? Tidak. Maka gaji engkau sudah aku belikan kambing, ambil semua kambingmu ini. Pembantuku itu mengambil semua kambing, habis, satu pun tak dia sisakan. Parah juga pembantuku itu. Kalau memang ini ikhlas kerana engkau, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini, ya Allah. Terbuka pintu gua. Itulah dalil boleh bertawassul dengan sedekah. Jadi boleh, ya Allah, berkat sedekahku ini murahkanlah rezekiku. Boleh.
tapi ya banyaklah sikit. Ini sedekah 2 ringgit. Kata malaikat, apalah kau ni 2 ringgit pun nak tawasul juga.